Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Sahabat Oase, pada kali ini kita akan membahas tema yaitu memaknai Hari Isra Mi'raj sebagai landasan moral di era global. Tentunya kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alma, gimana nih kabarnya pada kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Kak Alma, luar biasa sekali nih, dan kita kembali menjumpai sahabat Oase dimanapun berada. Oke Kak Alma, berkaitan tentang Isra Mi'raj ya, tentunya bertepatan pada saat ini kan masuk pada bulan Rajab, dan Isra Mi'raj ini terjadi ketika diperingati pada tanggal 27 Rajab. Dan menurut saya juga nih Kak Alma, terkait peristiwa Isra Mi'raj ini juga perlu diketahui bagi seluruh umat Islam begitu. Nah, berkaitan tentang Isra Mi'raj nih Kak Alma, apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini maksudnya gitu Kak Alma? Baik sahabat Oase. Jadi apa sih yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu? Yang melatar belakangi adalah itu merupakan peristiwa tersebut merupakan bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika itu bertepatan juga pada saat Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, ketika itu disebut juga sebagai tahun kesedihan. Maka Allah menghiburnya dengan apa? Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi itu yang melatar belakangi ketika ditanya apa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj, yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya kita sebagai umatnya juga ikut berbahagia ya Kak Alma, terkait dengan memperingati hari Isra Mi'raj ini. Dan kemudian ya, sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak Alma, apa sih sebenarnya Kak Alma pengertian dari Isra dan Mi'raj ini Kak Alma? Ya, pengertian dari Isra dan Mi'raj ya. Isra itu berasal dari kata saro, yaitu perjalanan di malam hari. Jadi Isra ini merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan Isra. Ini bisa disinggung dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, di sini ayat ini merupakan ayat ketika Rasulullah itu perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan Isra. Adapun Mi'raj ini merupakan artinya itu naik. Jadi ketika itu Rasulullah setelah Isra, beliau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, itu disebut dengan Mi'raj. Kita bisa lihat dalam Quran surat An-Najm ayat 13 dan juga 14. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril ketika benar-benar melihat rupanya malaikat Jibril itu ketika beliau ada di Sidratul Muntaha. Nah, itu jadi yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Rasulullah SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha. Oke, itu tadi terkait dengan pengertian dari Isra dan Mi'raj ya Kak Alma. Dan menurut saya ini menarik sekali nih. Coba sih Kak Alma ceritakan gitu peristiwa bagaimana si Isra dan Mi'raj ini. Kata Kak Alma kan tadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu ya. Nah, itu ceritanya bagaimana nih Kak Alma? Mungkin kan sahabat Oase ada yang belum tahu gitu Kak Alma, silakan. Mungkin cerita singkat saja ya. Banyak banget riwayat yang meriwayatkan gitu. Bagaimana perjalanan Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan ketika itu Rasulullah setelah sholat Isya, beliau istirahat sejenak di Masjidil Haram. Nah, setelah itu beliau berbaring, kalau kita mah istilahnya tiduran gitu habis sholat tuh. Terus datang malaikat Jibril lalu membelah dada Rasulullah. Di situ hati dari Rasulullah itu dibersihkan, diisi dengan keimanan dan hal-hal baik gitu. Setelah itu
didatangkan buruk. Buruk itu berasal dari kata barakun, yaitu kilat. Didatangkan buruk yaitu kendaraan Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj, lalu dibawa ke Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Rasulullah itu sholat dulu 2 rakaat mengimami ruh-ruh para malaikat. Nah, setelah selesai sholat, beliau baru dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, pada saat itu beliau bertemu dengan ruh-ruh para malaikat, melewati langit pertama, kedua, dan sampai ke-7, lalu melewati Baitul Ma'mur, yang mana di situ ada setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk ke situ dan tidak kembali lagi. Lalu setelah itu, singkat cerita, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mewahyukan kepada Rasulullah dan juga memerintahkan untuk sholat 50 waktu. Nah, ketika itu Rasulullah turun lagi ke bawah, lalu bertemu Nabi Musa. Lalu Nabi Musa minta saran kepada Rasulullah, minta saran ke Allah gitu, untuk agar sholatnya itu diturunkan jangan 50 waktu. Nah, yang pada akhirnya sampai saat ini gitu, sholat yang diwajibkan itu 5 waktu saja. Nah, itu perjalanan singkat yang mana dalam sebuah cerita, sebagian cerita, saking singkatnya itu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu tempat tidurnya itu masih hangat gitu. Jadi mungkin itu beberapa cerita, sedikit cerita ketika Rasulullah itu Isra dan juga Mi'raj. Oke, nggak kebayang sekali Kak Alma kalau misalnya kita sholat 50 rakaat dalam betul. sehari. Udah dempor dulu. Iya, benar. Dan nanti kita lanjutkan lagi nih Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma berkaitan tentang Isra dan Mi'raj. Oke Kak Alma, sebelumnya tadi kita sudah membahas nih terkait dengan pengertian dari Isra dan Mi'raj dan peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Tentunya menurut saya luar biasa sekali ya perjuangannya Rasulullah untuk menegosiasi terkait dengan sholat 5 waktu yang tadinya 50 rakaat jadi 5 rakaat. Itu kan luar biasa sekali ya Kak Alma ya. Orang kita yang mengerjakan sholat 5 rakaat aja itu terasa berat banget. Masih malas-malasan. Masih malas-malas bener banget, apalagi yang 50 rakaat. Itu sangat luar biasa sekali nih Kak Alma. Dan tadi kan terakhir Kak Alma ceritakan singkat ya terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dan bagaimana sih Kak Alma reaksi masyarakat Mekah ya khususnya ketika mengetahui peristiwa Isra dan Mi'raj ini, karena kan ini termasuk di luar nalar gitu ya terkait dengan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha naik ke langit ke-7 itu kan kayaknya nggak mungkin banget gitu kalau orang itu tidak percaya. Nah, ini bagaimana Kak Alma reaksi masyarakat sekitar situ? Mungkin ya kalau kita di zaman sekarang kalau ada hal seperti itu mungkin emang sulit dipercaya gitu. Begitu juga ketika beliau Rasulullah SAW menceritakan pada masyarakat Mekah gitu. Nah, pada keesokan harinya beliau menceritakan nih semuanya kejadian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Arab gitu. Lalu banyak sekali orang-orang yang tidak percaya gitu akan cerita tersebut. Padahal kan itu emang sudah dialami oleh Rasulullah SAW gitu. Banyak yang menghasut, banyak yang Rasulullah itu dikatakan sebagai pembohong. Lalu ada yang menentang bahwa gambarkan gitu Baitul Maqdis seperti apa. Nah, ketika itu Rasulullah menerima tantangan itu dan Allah mudahkan dengan apa? Dengan cara Allah memberikan gambaran Baitul Maqdis di hadapan Rasulullah gitu. Jadi gambarannya itu benar-benar persis sama dengan Baitul Maqdis. Nah, sampai di situ mereka tidak puas gitu. Para kaum kafir Quraisy, beliau mereka itu menghasut orang-orang agar tidak percaya kepada Rasulullah, dan akhirnya masyarakat itu mereka saking penasaran. Emang ada gitu Isra Mi'raj itu. Lalu beliau datang ke Abu Bakar untuk membenarkan peristiwa tersebut. Lalu orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq ya. Nah, dengan julukan itu karena apa? Karena Abu Bakar ini beliau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj
Nabi Muhammad SAW. Jadi itu banyak penolakan yang memang emang sulit gitu untuk kita di luar nalar gitu ya, di luar nalar ketika ada peristiwa seperti itu gitu. Tapi nggak mustahil kan, seorang Rasulullah kan emang utusan Allah gitu. Yang mana kita harus meyakini, harus mengimani agar apa? Agar kita itu nggak tergoyah, nggak berpikir bahwa itu bohong atau hal-hal buruk lainnya. Yang penting kita harus percaya, dan emang udah seorang Abu Bakar aja gitu, beliau membenarkan peristiwa tersebut. Oke, mungkin maka dari itu terkait dengan Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq itu kan saat ini makamnya bersandingan dengan Rasulullah begitu ya Kak Alma, dan juga terkait tadi dengan Isra dan Mi'raj nih Kak Alma. Apa sih yang amalan-amalan yang perlu kita perbuat nih tentunya terkait dengan selain dengan Isra Mi'raj di bulan Rajab ini Kak Alma? Baik, jadi intinya amalan ketika kita di bulan Rajab itu apa aja? Ya seperti kita gini, intinya itu kita harus bisa menaiki level ibadah kita gitu. Jangan sampai kayak bulan-bulan lalu yang kita cuma ya udah kita laksanakan sholat 5 waktu aja, itu pun males-malesan kan, atau kita cuma sholat sunnah ya cuma sholat duha aja gitu. Nah ketika di bulan Rajab kita tingkatkan amal ibadah kita agar apa? Agar nanti ketika melewati bulan Rajab terus Sya'ban kan, lalu puasa, di bulan puasa itu kita sudah terbiasa. Ketika misalkan kita melakukan sholat tahajud, misalkan dimulai dari bulan Rajab ini nih, kalau amalan itu udah kita biasakan, nah ketika di bulan puasa kan pahala itu akan berlipat ganda kan. Ketika di bulan puasa kita udah terbiasa, karena udah terbiasa sholat malam nih, akhirnya ya setiap malam itu kita sholat tahajud gitu, dan di bulan-bulan berikutnya. Nah lalu kita bisa dengan berbanyak istighfar, lalu berbanyak puasa juga di bulan Rajab, lalu banyak-banyak melakukan amal-amal soleh ya, seperti tadi kita melakukan sholat-sholat sunnah diperbanyak gitu, kita sedekah, kita banyak membantu orang lain. Intinya kita memanfaatkan diri kita gitu. Diri kita itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Jangan kita sia-siakan hidup kita ini. Kalau kita sia-siakan, nantinya kita pasti ada di titik kita itu akan menyesal gitu. Berbeda kalau kita sudah ditanamkan dari sejak dini gitu, sejak sekarang kita tanamkan amalan-amalan yang baik, kita kebiasaan kita ubah untuk kebiasaan yang baik gitu. Nantinya pasti kita akan merasa puas dengan apa yang kita lakukan gitu. Kita nggak ngerasa menyesal, oh kenapa saya nggak dari dulu ya kayak gini gitu. Nah, oleh karena itu kita jadikan momentum bulan Rajab ini sebagai bulan yang emang kita bisa mengupgrade diri kita untuk lebih baik. Oke, baik, itu tadi beberapa amalan-amalan tentunya, yaitu yang terpenting adalah sholat, karena Isra Mi'raj adalah yang melatar belakangi terkait dengan negosiasi Rasulullah ya kepada Allah terkait dengan sholat 5 waktu. Oke, kalau nanti kita lanjutkan kembali nih, dan untuk Anda sahabat Oasa tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oasa, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma. Oke, Kak Alma, tadi kita sudah membahas banyak sekali nih berkaitan tentang Isra dan Mi'raj, dan menurut saya ini luar biasa sekali ya. Perlu kita teladani lah tentunya Rasulullah itu sebagai teladan kita, sebagai motivasi diri kita tentunya begitu. Nah, terkait dengan Isra dan Mi'raj ini Kak Alma, apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Baik, hikmah ya. Hikmah ketika kita sudah mengetahui
Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Yang pertama adalah diperintahkannya sholat 5 waktu. Jadi kita tahu nih, ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang mana menghasilkan sholat 5 waktu gitu. Ketika kita sudah tahu nih, bahwa kita ini diperintahkan untuk sholat 5 waktu, berarti itu sebuah kewajiban untuk kita. Kita rasakannya sekarang ini Kak Vivi, karena Islam ini mungkin semakin kesini semakin asing untuk kita gitu. Bahkan pada milenial sekarang gitu, kita ya Islam itu ya semakin asing. Contohnya misalkan ketika kita dilihat orang tuh jarang sholat misalkan, terus kita ketika pengen sholat, terus kata teman kita tumben sholat, nah, itu saking asingnya Islam di kita gitu. Maka dari itu ketika kita sudah tahu bahwa sholat itu sebuah kewajiban, itu kita harus tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim itu seperti apa. Emang muslim ini seperti ini gitu. Kalau sholat itu kan sebuah kewajiban, jadi bukan tumben, bukan hal yang emang jarang gitu untuk kita lakukan, tapi itu hal yang emang setiap hari harus kita lakukan gitu. Lalu hikmah yang kedua adalah kita semakin meningkatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita percaya bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Isra Mi'raj ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita meyakini, kita tambah yakin gitu bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seperti tadi kisah apa yang melatar belakangi Rasulullah itu beliau Isra Mi'raj, ketika beliau itu sedih gitu, menghadapi kesedihan yang mana tadi disebut dengan tahun kesedihan. Allah menghibur Rasulullah dengan apa? Dengan Isra Mi'raj. Begitu juga dengan kita, ketika kita mendapatkan sebuah kesedihan atau sebuah hal yang tidak kita suka, pasti Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik gitu. Maka itu hikmah ketika adanya Isra Mi'raj. Lalu hikmah selanjutnya adalah kita mengetahui bahwa setiap amalan buruk, setiap amalan yang kita perbuat gitu, baik itu amalan baik atau buruk, itu pasti ada balasannya. Karena ketika Rasulullah beliau Isra Mi'raj itu kan ditampakkan tuh siksaan para ahli neraka ya. Kita udah ada gambarannya gitu. Oh, orang yang tukang gibah ini seperti ini, orang yang suka korupsi ini seperti ini, orang yang suka makan harta anak yatim ini seperti ini gitu. Maka dari itu kita lebih was-was gitu untuk ketika kita melakukan sebuah dosa, kita itu akan lebih was-was gitu akan siksaan yang akan kita terima nantinya gitu. Oke, berarti pas terjadinya peristiwa Mi'raj itu pas Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha itu berarti di situ gambaran surga, neraka, semua kejadian itu ditampakkan begitu ya Kak? Iya betul. Di situ Allah menampakkan gitu. Ketika siksaan-siksaan emang yang begitu pedih, yang begitu emang kalau kita lihat kita nggak sanggup gitu melihatnya. Bahkan Rasulullah pun menangis gitu ketika melihat peristiwa yang terjadi di neraka gitu. Maka dari itu kita sudah tahu nih gambaran-gambaran ketika orang-orang yang disiksa dalam neraka, ya kita harus lebih berhati-hati untuk melakukan dosa. Bahkan jangan sampai kita melakukan dosa. Kalau emang pun hilaf gitu, kita cepat-cepat untuk bertaubat, kita cepat-cepat menyadari bahwa itu adalah sebuah dosa gitu. Itu hikmah yang ketika kita tahu gitu peristiwa Isra Mi'raj. Lalu selanjutnya adalah kita lebih tahu bahwa adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj tersebut. Karena kita hal yang di luar nalar itu kan emang sudah diterima, dan dengan adanya Isra Mi'raj itu kita tahu bahwa itu adalah sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu beberapa hikmah gitu dari kita mengetahui adanya Isra Mi'raj, dan kita mengetahui bahwa peristiwa itu memang sangat penting untuk kita peringati.
Oke, nah itu tadi beberapa hikmah ya Kak Alma dari terjadinya Isra dan Mi'raj sahabat Oase. Dari kemudian nih Kak Alma, untuk yang terakhir, apa sih pesan tentunya terkait dengan tema kita ya, pesan moral nih untuk teman-teman atau untuk sahabat Oase terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini Kak Alma? Baik sahabat Oase, jadi pesannya terkait peristiwa Isra Mi'raj ini di pertepatan di bulan Rajab kan ya, kita harus bisa memperbanyak amalan-amal ibadah yang kita sebagai kita umat seorang muslim gitu, apalagi amalan sholat gitu, yang tadinya kita bolong-bolong sholatnya, yang tadinya kita cuma sehari sekali. Nah, ketika datang bulan Rajab ini kita usahakan gitu, bahkan kita harus gitu, dalam diri kita itu harus bisa melakukan 5 waktu, sholat 5 waktu, dan kita melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya gitu. Kita harus bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa memang benar terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Jangan jadikan peristiwa ini kita lupakan. Bahkan dengan adanya kita ini sebagai generasi milenial, kita harus bisa melambungkan lagi gitu peristiwa Isra Mi'raj ini, bahwa ini adalah peristiwa yang emang benar-benar terjadi dan harus kita imani, dan kita harus bisa meningkatkan salat kita di bulan ini dan juga di bulan-bulan berikutnya, bahkan selamanya. Tentunya terkait dengan ibadah amaliyah ya Kak Alma ya. Oke nih Kak Alma, terima kasih untuk perbincangannya pada hari ini, cukup menarik sekali nih menurut saya, dan ini mungkin bisa menjadi motivasi buat diri saya ya tentunya untuk semangat lagi menjalankan sholat 5 waktu nih, karena perjuangannya tadi dengar cerita perjuangannya Rasulullah begitu sangat luar biasa sekali menegosiasi terkait dengan sholat 5 waktu ini, dan mudah-mudahan untuk sahabat Oase juga bermanfaat dan tentunya bisa diambil hikmah atau manfaatnya dari perbincangan kita pada Oase kali ini. Oke sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.